warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Putri dari Pendidikan Biologi dengan NPM 2313024547. Jadi di sini saya akan menjelaskan mekanisme reproduksi seksual dan aseksual. Jadi apa sih mekanisme reproduksi aseksual itu? Jadi reproduksi mekanisme aseksual itu dikenal juga sebagai reproduksi generatif. Nah, jadi pada metode ini melibatkan serangkaian peristiwa seluler yang kompleks yang melibatkan kromosom dan gen. Jadi reproduksi seksual ini melibatkan proses penggabungan gamet jantan dan gamet betina melalui pembuahan. Nah, reproduksi seksual pada tumbuhan biji tertutup ditandai dengan adanya pembentukan bunga. Jadi alat reproduksi jantan yaitu benang sari, sedangkan reproduksi betina yaitu betik. Nah, di sini kita akan membahas tahapan-tahapan umum dalam reproduksi seksual pada tumbuhan betina. Jadi tahapan umum dalam reproduksi tumbuhan berbunga itu yang pertama itu ada penyerbukan. Nah, penyerbukan ini terjadi ketika polen dari pater benang sari ditransfer ke stigma betik. Jadi penyerbukan dapat terjadi melalui berbagai mekanisme seperti angin, serangga penyerbuk, atau pembentukan sendiri. Nah, yang kedua itu ada pembuahan. Nah, setelah penyerbukan, serbuk sari itu tumbuh melalui stiklus dan mencapai ovul. Nah, yang terdapat di dalam bakal biji putih. Nah, di dalamnya itu ruang bakal biji sel sperma dalam serbuk sari membuahi sel telur dan menghasilkan pembuahan. Nah, proses ini menggabungkan gamet jantan dan gamet betina. Jadi pada tahapan ketiga yaitu pembentukan embrio dan bakal biji. Setelah pembuahan, sel telur yang telah dibuahi kemudian berkembang menjadi embrio dan menjadi calon individu baru. Nah, embrio ini dikelilingi oleh jaringan endosperma yang menyediakan nutrisi pada perkembangan embrio selanjutnya. Nah, bakal biji ini yang mengandung embrio dan endosperma kemudian menjadi biji. Kemudian pada tahapan keempat yaitu diversi biji. Jadi biji yang telah terbentuk memiliki struktur yang beragam untuk membantu dalam penyebarannya. Biji dapat tersebar melalui angin, air, hewan, atau bantuan manusia. Jadi penyebaran biji memungkinkan tumbuhan untuk mengklonasi area baru dan berkembang biak. Selanjutnya yaitu reproduksi aseksual. Jadi reproduksi aseksual itu adalah reproduksi secara vegetatif pada tumbuhan yang terjadi tanpa melibatkan gamet. Nah, reproduksi aseksual ini terbagi menjadi dua, yaitu reproduksi aseksual secara alami dan secara buatan. Pertama, reproduksi aseksual alami. Nah, jadi reproduksi aseksual alami ini ada dua, yaitu yang pertama tunas. Jadi tunas ini tumbuhan menghasilkan tunas baru dari bagian tubuhnya seperti tunas akar, batang, daun. Nah, contohnya itu pada pohon pisang. Dan kedua yaitu umbi lapis. Jadi terjadi pada tumbuhan dengan daun berlapis yang kemudian membentuk umbi atau bakal tumbuhan baru. Selanjutnya yaitu reproduksi aseksual buatan atau sama dengan campur tangan manusia. Jadi yang pertama itu ada cangkok. Nah, cangkok ini dilakukan dengan mengupas kulit batang, lalu kulit yang terbuka kita lumuri dengan tanah agar tumbuh akar di bagian tersebut sehingga membentuk individu baru. Yang kedua yaitu stek. Nah, cara reproduksi vegetatif ini dengan cara memotong suatu bagian tanaman kemudian ditanam dan menghasilkan individu baru. Contohnya pada batang singkong. Sekian presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.